Secara medis didefinisikan sebagai frekuensi buang air besar yang berkurang. Sembelit pada beberapa kondisi juga bisa menjadi pertanda dari penyakit pencernaan lainnya dan terdapat bahan herbal yang memiliki peran untuk sembelit. Sembelit yang tidak ditangani dengan tepat dapat menyebabkan beberapa komplikasi medis. Halo Sobat Sehat, bersama saya Apoteker Aulia. Kali ini kita akan membahas mengenai sembelit. Tonton video ini sampai habis ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Susah buang air besar disebut juga sebagai sembelit atau konstipasi. Kondisi ini merupakan gangguan pencernaan yang dapat terjadi pada segala usia. Sembelit secara medis didefinisikan sebagai frekuensi buang air besar yang berkurang. Biasanya terjadi kurang dari 3 kali dalam seminggu. Nah, sembelit ini biasanya juga disertai dengan konsistensi tinja yang keras sehingga ketika terjadi sembelit bisa saja muncul perasaan buang air besar yang tidak tuntas. Ketika terjadi sembelit, kamu bisa saja merasakan gejala-gejala seperti yang pertama, tinja yang keras sehingga sulit untuk dikeluarkan. Yang kedua, perut terasa penuh atau padat. Dan yang ketiga, dapat disertai dengan nyeri pada sekitar area perut. Kenapa saat sembelit, tinja lebih kering dan sulit dikeluarkan? Pada kondisi sembelit, kandungan air pada tinja lebih rendah daripada kondisi normal, sehingga tinja akan menjadi lebih kering ataupun keras. Dan pada kondisi ini, buang air besar menjadi tidak nyaman karena kita akan berusaha mengejan dengan lebih keras ataupun tenaga ekstra. Tentunya jika dibiarkan, hal ini dapat memicu kondisi medis lainnya. Kemudian, kenapa bisa terasa nyeri ataupun rasa tidak nyaman di perut ketika sembelit? Hal ini disebabkan karena adanya penumpukan massa tinja yang tidak bisa dikeluarkan, sehingga kalau kita sembelit, kita bisa merasakan perut terasa padat ataupun terasa penuh. Segera konsultasikan ke dokter apabila terdapat gejala. Yang pertama, sembelit sudah terjadi lebih dari 2 minggu. Yang kedua adalah apabila ada buang air besar disertai dengan perdarahan. Yang ketiga, apabila terjadi penurunan berat badan yang signifikan. Dan yang terakhir adalah ketika sudah mengkonsumsi obat pencahar selama kurang lebih 1 minggu tetapi tidak ada respon atau perbaikan gejala. Kesehatan pencernaan merupakan cerminan dari pola hidup yang sehat. Sembelit dapat terjadi karena 5K. Yang pertama, kurang asupan serat. Yang kedua, kurang konsumsi air putih. Yang ketiga, kurang aktivitas fisik. Yang keempat adalah kondisi stres. Dan yang terakhir adalah kondisi kesehatan lainnya. Ada beberapa kondisi kesehatan yang mengharuskan konsumsi obat-obatan rutin, misalnya anti nyeri golongan opioid, dapat terjadi efek samping sembelit. Segera konsultasikan ke dokter apabila mengalami efek samping ini. Selain itu, obat-obatan seperti obat MAH yang dikonsumsi berlebihan juga dapat memicu sembelit. Oleh karena itu, bila tidak dibutuhkan, sobat sehat tidak perlu mengkonsumsi obat MAH ya, apalagi kalau konsumsinya berlebihan. Suplemen zat besi juga dapat memicu sembelit. Bila setelah konsumsi muncul sembelit, jangan lupa informasikan kepada dokter. Kenapa saat stres kita bisa sembelit? Usus dikenal sebagai otak kedua, di mana antara otak dan usus terdapat hubungan yang kita kenal sebagai gut-brain axis. Ketika kita stres, maka terjadi gangguan pada hubungan antara otak dan usus yang dapat mengurangi kecepatan pergerakan makanan di dalam saluran cerna sehingga sembelit dapat terjadi. Sembelit pada beberapa kondisi juga bisa menjadi pertanda dari penyakit pencernaan lainnya apabila gejala ini terus-menerus terjadi. Tidak perlu terburu-buru mengkonsumsi obat pencahar ketika terjadi sembelit. Sobat sehat dapat menerapkan perubahan pola hidup.
Yang pertama adalah meningkatkan asupan serat. Sesuai dengan kampanye Isi Piringku dari Kemenkes disebutkan bahwa sepertiga dari setengah piring adalah buah-buahan, sedangkan 2/3 dari setengah piring adalah sayur-sayuran. Buah dan sayuran kaya akan vitamin, mineral, dan juga serat. Buah-buahan seperti apel, pisang, semangka, dan pepaya bisa sobat sehat konsumsi di rumah. Sayur-sayuran seperti bayam, tomat, kemudian selada, dan juga brokoli bisa juga dikonsumsi karena kaya akan vitamin dan juga mineral. Nah, serat ini akan membantu menarik air ke dalam massa tinja sehingga massa tinja ini akan lebih mudah untuk dikeluarkan. Kemudian yang kedua, sobat sehat di rumah dapat mengkonsumsi makanan yang kaya akan probiotik seperti tempe, oncom, dan juga acar. Nah, sebenarnya probiotik ini adalah bakteri baik yang fungsinya untuk membantu memelihara kesehatan pencernaan. Kemudian langkah yang ketiga adalah sobat sehat di rumah dapat meningkatkan konsumsi air putih sesuai yang dianjurkan adalah 8 gelas per hari. Langkah berikutnya adalah sobat sehat dapat menerapkan aktivitas fisik 30 menit per hari. Jalan pagi ataupun jogging santai dapat menjadi pilihan yang mudah dan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang terakhir adalah hindari stres dan jaga pikiran tetap positif. Apabila sudah menerapkan pola hidup sehat selama 1 minggu tetapi tidak ada perbaikan gejala, sobat sehat dapat mengkonsumsi obat pencahar yang dapat dibeli di apotek terdekat, swalayan, ataupun toko obat. Pilih obat pencahar yang sesuai dengan gejala dan usia. Apabila ragu, jangan lupa konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Berdasarkan mekanismenya, obat pencahar dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama yang berfungsi untuk merangsang pengeluaran buang air besar, dan yang kedua yang berfungsi untuk melunakkan konsistensi dari tinja sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan. Pertama, obat pencahar yang berfungsi untuk merangsang pengeluaran buang air besar dikenal dengan golongan stimulan, contohnya adalah misakolbil. Golongan ini dapat merangsang otot polos dari usus sehingga pengeluaran buang air besar menjadi lebih cepat. Nah, untuk golongan ini yang perlu diperhatikan adalah peruntukannya untuk usia 12 tahun ke atas. Kemudian yang kedua, golongan pencahar yang berfungsi untuk melunakkan tinja dapat dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama adalah pencahar osmotik dan yang kedua adalah pencahar yang dikenal dengan sebutan penambah massa feses atau tinja atau juga dikenal dengan nama bulk forming agent. Nah, untuk golongan osmotik ini contohnya adalah polyethylene glycol dan juga laktulosa, di mana kedua jenis ini umumnya bisa digunakan untuk anak usia 2 tahun dan relatif aman digunakan pada pasien lanjut usia. Kemudian untuk pencahar bulk forming agent atau penambah massa tinja merupakan pencahar dengan kandungan serat yang tinggi, contohnya adalah Psyllium Husk. Nah, Psyllium Husk ini nantinya akan berperan untuk menarik air sehingga feses akan lebih mudah untuk dikeluarkan. Selain obat-obatan yang tadi sudah dijelaskan, terdapat bahan herbal yang memiliki peran untuk sembelit. Di antaranya yang pertama adalah daun sena, di mana daun sena ini memiliki mekanisme seperti pencahar stimulan sehingga dapat merangsang pengeluaran buang air besar. Yang kedua adalah lidah buaya. Tentu sobat sehat sudah mengenal bahan herbal ini. Lidah buaya memiliki kandungan air yang cukup banyak sehingga dapat berperan untuk melunakkan tinja. Kemudian yang terakhir adalah biji adas, di mana biji adas ini memiliki kandungan minyak atsiri yang dapat berperan untuk meredakan kram perut yang terjadi ketika sobat sehat sembelit. Sembelit yang tidak ditangani dengan tepat dapat menyebabkan beberapa komplikasi medis. Yang pertama dapat terjadi wasir atau ambeien, yang kedua dapat terjadi robekan atau luka pada anus yang kita kenal dengan fisura ani, kemudian yang ketiga dapat terjadi prolaps rektum, di mana pada kondisi ini bagian terbawah dari usus besar atau kita kenal dengan rektum akan menonjol keluar dari anus. Dan yang terakhir dapat terjadi impaksi feses, di mana pada kondisi ini massa tinja yang besar, padat, dan kering pada usus tidak dapat dikeluarkan secara spontan. Sembelit merupakan gangguan kesehatan yang berhubungan dengan pola hidup sehat.
Pola hidup sehat dapat menjadi pencegahan sekaligus langkah awal apabila sobat sehat mengalami sembelit. Apabila diperlukan, konsumsi obat pencahar dapat dikonsumsi sesuai dengan aturan pakai dan anjuran dari tenaga kesehatan. Jangan disepelekan ya, yuk terapkan pola hidup sehat untuk jaga kesehatan pencernaan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam sehat!